Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di pembelajaran jarak jauh. Jangan lupa untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ya. Hari ini kita masih belajar di kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Bermain menjaring ikan, ayo mengamati. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan terdapat gerakan berjalan di air. Gerakan berjalan di air yang satu, posisi punggung dan bahu harus tegak supaya otot perut bekerja dengan baik dalam menahan tekanan air. 2. Kedua kaki melangkah seperti saat berjalan biasa. Ayo mencoba, ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng, ular, dan tikus. Ayo membaca, bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Anak-anak, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Kemudian, sedangkan fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang diperankan oleh tokoh hewan. Lalu tokoh adalah pelaku dalam cerita, yaitu hewan. Wataknya yaitu sifat dari masing-masing pelaku cerita tersebut. Kemudian, pesan moral adalah perbuatan-perbuatan baik dalam cerita yang dapat dijadikan contoh kehidupan. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku,
maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tuliskan hasil diskusi kalian. Misalnya, sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus adalah mereka memutuskan untuk berteman dan mencari makan bersama-sama. Ayo menulis, coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi. Yang peran sebagai pencerita nomor urut presensinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan berperan sebagai ular adalah nomor presensi 6, 7, 8, 9, 10. Yang berperan sebagai tikus nomor presensi 11, 12, 13, 14, dan 15. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Pengelompokan 1. Siswa yang memakai kacamata yaitu membaca naskah teks sang ular. Sedangkan siswa yang tidak memakai kacamata membaca naskah teks tikus. Kemudian kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. 1. Siswa berambut keriting membaca teks sang ular yaitu Boni, Ratna, Caca, Moza, dan Ira. Sedangkan siswa yang berambut lurus membaca teks tikus yaitu Riko, Dika, Putri, Sasa, dan Robi. Selain pengelompokan berdasarkan perbedaan tersebut, dapatkah kamu melakukan pengelompokan berdasarkan perbedaan yang lain? Coba amati teman-temanmu, tuliskan hasil pengamatanmu. Contohnya, hasil pengamatan kelompok berdasarkan tinggi badan yaitu membaca teks naskah ular yaitu Rizal, Keke, dan Juna. Sedangkan siswa berbadan pendek membaca teks tikus yaitu Ujang, Dono, dan Karni. Hasil pengelompokan selanjutnya yang berkulit putih yaitu membaca teks naskah ular yaitu Mona, Ziva, dan Brian. Sedangkan siswa berkulit coklat membaca teks tikus Tini, Fajar, dan Uli. Nah, itu adalah contoh-contoh pengelompokan ya berdasarkan kulit dan tinggi badan. Hasil pengelompokan tuliskan berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap teman di kelasmu. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tuliskan hasil diskusi kalian ya nanti di tugas kalian. Soal latihan pembelajaran 2, kalian tuliskan hasil pengelompokan berdasarkan yang tadi sudah dicontohkan pada materi sebelumnya. Dan buatlah hasil diskusi sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Kamu tulis di dalam kotak tersebut. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.